Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Helmi Alhamdulillah. Di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai mata kuliah struktur aljabar ya. Dimana kita sudah tahu bahwa mata kuliah struktur aljabar ini kita sudah kuliah gitu ya, selama bersama-sama gitu. Dan sudah mempelajari materi kuliah-kuliah yang sudah dibahas gitu ya. Nah, di sini saya akan coba membahas gitu ya mengenai salah satu materi struktur aljabar yang dikira bisa gitu ya dipahami oleh teman-teman. Jadi saya membuat konten pembelajaran ini supaya kita sama-sama bisa belajar mengenai struktur aljabar ya, dikira apa ya, supaya kita bisa memahami dengan baik gitu ya. Nah, di sini di video ini di part 1 saya akan coba bahas dulu mengenai order grup permutasi gitu ya. Jadi di part 1 ini saya akan coba dulu bahas gitu ya. Dan order grup permutasi ini bisa dikatakan seharusnya bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman gitu ya. Dan juga kita udah pernah belajar order grup permutasi ini. Nah, apa itu sih order grup permutasi? Nah, kita akan bahas dulu ya sedikit ya. Jadi kalau yang di catatan itu ada di teorema 4.3 bahwa order suatu permutasi itu adalah himpunan bahingga yang ditulis dalam bentuk putaran yang saling lepas gitu ya, adalah KPK dari panjang putaran. Apa inti semua ini gitu ya? Bahwa di sini adalah order itu adalah sama dengan KPK gitu ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil gitu ya. Tergantung angka-angka yang ada di dalam putaran tersebut gitu ya. Dan cirinya itu jika ingin menggunakan KPK di sini adalah putaran itu adalah saling lepas gitu ya. Supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal order grup permutasi ini, kita coba selesaikan untuk soal dan contohnya ya. Contohnya di sini ada soal ya yang A di sini. Berapakah order setiap permutasi berikut? Untuk yang A di sini ada putaran 1, 2, 4, 3, 5, 7. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa order itu adalah sama dengan KPK, maka kita ingin menentukan ordernya itu berapa gitu ya. Nah, kita lihat dulu apakah putaran tersebut saling lepas atau tidak ya. Jadi untuk menentukannya itu adalah kita lihat angkanya di sini. 1, 2, 4, 3, 5, 7. Angka putaran yang kiri sama yang kanan sama enggak? Beda kan, yang ini 1, 2, 4, yang ini 3, 5, 7. Itu kan beda berarti ya angkanya ya. Nah, kalau beda maka dia itu adalah putaran yang saling lepas. Maka kita bisa langsung menyelesaikan dengan KPK gitu ya. Kita tuliskan saja di sini 1, 2, 4, 3, 5, 7 ya. Kita ingin menentukan KPK-nya berapa, maka di sini KPK-nya itu kita tinggal tuliskan saja KPK. Di sini ada berapa angka? 1, 2, 4, ada 3 angka ya, 3 angka, 3, 5, 7 ada berapa angka? 3 angka juga. Maka di sini KPK 3 dan 3 itu berapa? 3 ya. Jadi kita hanya simple gitu ya, udah mengerjakan soal seperti ini, maka KPK putaran 1, 2, 4, dan 3, 5, 7 itu adalah 3 ya, tadi karena order itu sama dengan KPK. KPK-nya ini 3 angka, ini 3 angka, 3 dengan 3 KPK-nya ya 3 gitu ya. Lanjut kita ke soal yang B, tidak jauh beda, 1, 2, 4 dengan 3, 5, 6, 7 ya. Kita tuliskan dulu di sini. KPK-nya berapa di sini? Nah, KPK-nya adalah di sini ada berapa angka? Ada 3 angka ya. Yang kanan ada berapa angka? 4 angka ya. Nah, kebetulan kan di sini sama juga ya, adalah putaran yang saling lepas karena putaran yang kiri yang putaran yang kanan itu tidak sama angkanya ya. Jadi kita bisa langsung menentukan saja KPK-nya di sini 3 angka, yang ini 4 angka, maka KPK 3 dan 4 itu berapa? 12 ya. 12. Jadi kita dengan mudah dapat menentukan order suatu grup permutasi ini ya. Itu untuk yang B ya. Kita lanjut ke yang C di sini.
124 dengan 35. Nah, teman-teman, ayo. Sini putarnya saling lepas atau tidak? Betul ya, saling lepas. Kenapa? Ya karena di sini angkanya beda ya. 124 yang 35. Kiri dan kanan kan beda ya. Jadi kita bisa langsung menentukan langsung gitu ya. Langsung di sini KPK-nya berapa? Yang kiri berapa angka? 3 angka. Yang kanan berapa angka? 2 angka. KPK 3 dan 2 berapa? Itu adalah 6 ya. Jadi kita dapat menentukan dengan mudah untuk menyelesaikan soal-soal tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal yang D. Tidak jauh beda. 1, 2, 4, 3, 5, 7, 8, 6, 9. Nah, lihat teman-teman, ini soalnya saling lepas atau tidak? Saling lepas ya. Kenapa? Karena putaran yang kiri dengan yang kanan itu beda ya. Ini 1, 2, 4, ini 3, 5, 7, 8, 6, 9. Jadi kita bisa langsung menentukan KPK-nya berapa. Yang putaran kiri berapa angkanya? Ada berapa angka? Ada 3 angka ya. Ada 3 angka. Yang kanan berapa angka? Ada 6 angka ya. 6 angka. Maka KPK 3 dan 6 adalah ya 6 ya. KPK 3 dan 6 adalah 6 gitu ya, untuk menentukan KPK untuk yang kebetulan yang saling lepas. Artinya yang putaran kiri dan putaran kanan itu adalah angkanya adalah itu ya, beda ya. Nah, bagaimana untuknya soal selanjutnya? Soal yang E ya. Di sini ada angka putarannya 1, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 6, 7 ya. Menurut kalian ini putarannya adalah saling lepas atau tidak? Tidak ya. Kenapa tidak? Karena di sini angka 2 dan angka 2 sini ada sama ya. Putaran kiri ada angka 2, putaran kanan juga ada angka 2 gitu ya. Nah, jika ada kasus seperti ini, maka ini adalah tidak saling lepas ya, karena ada angka 2 di kiri, ada angka 2 di kanan. Jadi menyelesaikannya apakah sama dengan cara seperti ini? Tentu saja tidak ya, tidak sama. Nah, untuk menyelesaikannya ini ada cara yang beda ya. Ini hanya berlaku jika putaran kiri dan kanan angkanya itu adalah beda. Ya, kalau ada yang sama seperti ini, maka kita mesti menyatukan dulu si putarannya ya, supaya nanti memiliki satu putaran yang berbeda ya. Kita coba selesaikan di sini untuk soal yang E. Ini kita tuliskan dulu putaran kiri ada angka 1, 2, 3, 5 ya. Kebetulan kan angkanya itu dimulai dari 1 dan angka terbesar adalah 7. Jadi kita tuliskan dulu 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang kanan juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Seperti ini. Kita lihat yang putaran sebelah kiri dulu ya. Yang ini ya. Fokus ke yang kiri dulu ya. Ini. Lihat ini angkanya 1 ke 2 ya. 1 ke 2. Maka ini 1, 2 ya. 2 kemana? 2 ke 3. Tulis 2, 3. 3 kemana? 3 ke 5 ya. 3 ke 5. Oke. 3 ke 5. 5 kemana? 5 ke 1 ya. 5 ke 1. Balik lagi ya. Kalau misalnya udah di ujung ini ya. 5 kemana? 5 balik lagi ke awal ya. 5 ke 1 ya. Nah, bagaimana dengan angka 4, 6, 7? Jika angka yang tidak ada di sini, maka di sini ada angkanya angka sendiri. Kalau 4 ya ke 4 lagi gitu ya. 6 ke 6, 7 ke 7 gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Kalau tidak ada angkanya di sini, berarti dia memasangkan ke angkanya sendiri gitu ya. Lanjut ini. 1, ada nggak sih 1? Nggak ada ya. Maka memasangkan ke angkanya sendiri 1. 2 ke 4 ya. Angka 3 ada enggak? Enggak ada. Maka 3 ke 3 ya. Ini 2 ke 4 ya. 4 ke 5. Nah, ini 4 ke 5. 5 ke 6. 6 ke 7. 7 ke 1 ya. Seperti itu. Nah,
Kalau sudah, kita bisa gabungkan ya putaran kiri dan juga putaran kanan. Lihat ini ya, 1 ke 1. Setelah itu 1 ke 2 ya. Maka kita tulis dulu aja semuanya ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat ini. Kita mulai yang ke 1 dulu ya. 1, 1 ke 1. Kita pindah ke sini. 1 ke 2 ya. Awalnya di 1, akhirnya di 2. Maka 1 ke 2 ya. Oke, itu ya menentukannya ini. 2 ke 4. 2 ke 4, awalnya di 2, terus ke 4, ini 4. 4 ya. Jadi awalnya 2, akhirnya 4. 3. 3 ke 3, 3 ke 5 ya. Maka 5 ya. 4 ke 5, ini ya. 5 ke 1, awalnya 4, akhirnya 1. 5 ke 6, 6 ke 6 ya. Maka 5 ke 6. 6 ke 7. 7-nya ke 7, maka 6, 7 ya. 7 ke 1. Oh ya, awalnya 7, 1, 1 ke 2. Jadi 7, awalnya 7, akhirnya 2 itu ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Oh, maaf ini 7 kedua ya. Maaf ini 7 kedua ya. Ini 7 kedua ya, ini 7 kedua ya. Maka ini 7 kedua, 2 ke 3 ya. Jadi 7 awalnya 7, akhirnya 3 ya. Oke, nah seperti ini. Kalau udah seperti ini, bisa menentukan ini ya. Menentukan KPK-nya ya. Kalau sudah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita gampang untuk menentukan KPK-nya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya sama seperti cara tadi. Di sini kita pakai KPK ya. Nah, tapi kita sebelum KPK, kita lihat dulu ya ini untuk putarannya. Kita akan bentuk seperti ini ya. Lihat ini, 1 ke 2, 2 ke 4 ya. Terus 4 balik lagi ke 1. Maka kalau udah balik lagi artinya stop ya. Ini 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 4. 4 balik lagi ke 1. Kalau udah balik lagi berarti udah tutup gitu ya. 3 ke 5 lanjut ya. 3 ke 5. 3 ke 5. 5 ke 6. 5 ke 6. 6 ke 7 ya. 6 ke 7. 7 ke 3. Balik lagi kan? 7 ke 3 balik lagi. Kalau udah balik lagi stop. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kita kalau udah ini bisa menentukan KPK-nya. KPK-nya seperti apa? Nah, KPK-nya di sini lihat ini ya. Seperti tadi ya, KPK sama dengan di sini apa? KPK-nya ada berapa? Nah, ini saling lepas tidak? Kalau udah saling lepas, maka kita bisa langsung menentukan ya. Kalau udah saling lepas di sini. Ya, saling lepas kan ya? Nah, di sini 124 kan beda dengan 3567 ya. Di sini ada berapa angka 124? 3. 3567 ada berapa angka? 4 angka. Nah, KPK 3 dan 4 berapa? 12 ya. Nah, jadi seperti itu ya menentukannya. Jadi ada perbedaan jika soalnya itu tidak saling lepas, kita mesti buat dulu menjadi saling lepas ya. Nah, ini udah saling lepas ya. Ya, ini udah saling lepas karena soalnya karena kita udah menyelesaikan untuk supaya bagaimana si putarannya itu adalah saling lepas ya. Oke ya. Satu lagi kita soal yang F ya, tidak jauh berbeda dengan soal yang sebelumnya. Sini 345 dengan putaran 245. Lihat ya, kita angka terkecilnya berapa dari putaran ini? 2 ya. Kita tulis 2, 3, 4, 5. Sini juga sama ya, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita lihat ya. 2 di sini ada angka 2 enggak di putaran sebagai? Enggak ada kan? Kalau enggak ada, berarti apa? Tulis lagi 2 ke 2 angkanya sendiri gitu ya. 3 ke berapa? 3 ke 4,
4 ke 5 ya. 4 ke 5. 5 kemana? 5 balik lagi ke awal, ke 3 ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang putaran sebelah kiri. Sekarang yang kanan. Ya, 2 ke 4. Ini 4 ke 5 ya. Lihat 4 ke 5. 4 ke 5. 5 balik lagi ya, kedua gitu ya. Tiganya bagaimana? 3 memasangkan ke angkanya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada angka 3 di putaran kanan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ingin gabungkan. Sama gabungkannya kita satukan putaran kanan dengan putaran kiri ya, seperti tadi ya. Ingat ya, kanan ke kiri ya. Putaran kanan sebelah kiri. Lihat ini angkanya 2 ke 4 ya. Tulis dulu ini ya. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2 ke 4, yaitu 4 ke 5, awalnya ke 2, akhirnya ke 5, ke 2, ke 5. 3 ke 3, lihat kanan 3 ke 3, di kiri 3 ke 4. Awalnya 3, akhirnya adalah 4. 4 ke 5, 5 ke 3 ya. 4, 3. Ya. 4, 3 ya. 5 ke 2. Nah, kita pindah ke kiri 2 ke 2. Berarti awalnya 5, akhirnya adalah 2 ya. Nah, seperti ini ya. Ini putaran yang sudah digabungkan. Kita buat ke dalam biasa ya. Kalau supaya kita bisa menentukan KPK-nya ya. Nah, kita lihat di sini 2 ke 5 ya. Makanya kita lihat, kita buat dalam bentuk putaran biasa. 2 ke 5 itu 5 balik lagi ke 2. Berarti kalau sudah balik lagi 2 ke 5 stop ya, tutup. 3 ke 4 ya, 4 ke 3, maka terus 3, 4 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita buat sama dengan KPK-nya berapa teman-teman? Ya. Nah, ini kita lihat apakah sudah saling lepas atau belum. Sudah ya. Yang kiri 25, yang kanan 34 kan artinya nggak sama ya angkanya ya. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi ini tidak saling lepas, kenapa? Karena di kiri ada angka 4 sama 5, kanan juga ada angka 4 sama 5, artinya kan tidak saling lepas ya. Kalau tidak saling lepas, kita harus saling lepas ya. Dengan cara seperti ini tadi ya. Supaya nanti hasilnya ada saling lepas seperti ini ya. 25 dengan 34. KPK-nya di sini adalah yang kiri ada berapa angka? 2 angka. Yang kanan ada berapa angka? 3 dengan 4 adalah 2 angka. KPK 2 dengan 2 adalah 2 gitu ya. Nah, kita sudah menyelesaikan semua soal-soal yang ada ya. Jadi teman-teman bisa membedakan kan untuk pada permutasi ini mana yang saling lepas, mana yang tidak saling lepas gitu ya. Nah, kalau tadi kan seperti soal-soal ABC ya, ABC, ABCD ya, itu adalah soal yang saling lepas, jadi bisa langsung diselesaikan dengan cepat, langsung gitu ya. Beda dengan soal-soal yang E dan F, ini kan ada angka yang sama di putaran kiri dan kanan, yang angka 2 sama kan, kiri ada angka 2, kanan juga ada angka 2. Terus yang F juga sama, ada angka 45, kanan juga ada angka 45. Jadi kita mesti selesaikan dengan cara putaran dulu gitu ya, supaya kita mendapatkan putaran yang saling lepas gitu ya, dan mendapatkan KPK ya. Jika kita sudah mendapatkan KPK, berarti kita sudah menemukan jawabannya gitu ya. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai order berupa mutasi di part 1 ini. Nah, teman-teman, jika ingin ada video selanjutnya, jangan lupa ya, nanti tunggu saja mungkin video ini. Teman-teman juga silakan bisa like dan subscribe video ini, sehingga teman-teman bisa belajar, dan semoga saja saya bisa membuat video-video selanjutnya mengenai video pembelajaran ini, apalagi kita menjelang UAS gitu ya. Menjelang UAS kita akan review sedikit-sedikit materi yang akan dipelajari, semoga saja gitu ya ada buat UAS, jadi kita sambil ada kebayang gitu ya untuk mengajarkan soal tersebut gitu ya. Mungkin sekian saja penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.